Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, akhirnya HBO merilis trailer pertama dari prequel Game of Thrones. Apalagi kalau bukan House of the Dragon. Bagi penggemar Game of Thrones seluruh dunia, pastinya udah nggak sabar banget buat nonton film series satu ini. Sedikit cerita nih tentang film series satu ini. Serial House of the Dragon adalah sebuah cerita yang berangkat dari novel Fire and Blood karya George Martin yang diterbitkan pada tahun 2018. Novel ini sendiri berkisah tentang sejarah House Targaryen, sebuah klan keluarga bangsawan legendaris yang mampu mengendalikan naga. Film series ini dijadwalkan tayang di tahun 2022 ini, guys. Serial House of the Dragon adalah sebuah alur cerita berlatar 300 tahun sebelum masa Game of Thrones, dari mulai awal kedatangan Aegon sebagai penakluk dan saudara perempuan istrinya di Westeros, hingga suatu masa terjadinya sebuah perang saudara dalam keluarga Targaryen, perang yang menghancurkan yang kemudian dikenal sebagai Dance of the Dragons. Dalam alur cerita novel Fire and Blood, secara keseluruhan menceritakan 7 generasi dari House Targaryen, sebuah alur fiksi dengan jangka waktu yang lebih lama dari keseluruhan alur Game of Thrones. Namun dalam alur cerita House of the Dragon, sepertinya akan memfokuskan perhatiannya pada Dance of the Dragons, tanpa merusak detail dari sebuah ceritanya. Setelah kematian Raja Viserys Targaryen menjadi sebuah pertanyaan terbuka tentang pewaris tahta selanjutnya. Kepada siapa tahta itu diwariskan? Perang saudara ini dimulai sebagai konflik yang disebut Pesta Ratu untuk pendukung Alicent dan putranya Aegon kedua, dan Pesta Sang Putri untuk pembela Rhaenyra. Sisi-sisi pendukung keduanya juga disebut sebagai hijau dan hitam, berdasarkan warna yang dikenakan Alicent dan Rhaenyra pada turnamen kerajaan terakhir sebelum permusuhan dimulai. Masing-masing pihak dipimpin oleh Targaryen, tetapi pasukan mereka di dalamnya terdiri dari pasukan Lannister dan Stark, juga house lain yang dapat dikenal oleh para penggemar Game of Thrones sebelumnya. Jadi perang saudara ini melibatkan klan Lannister dan Stark yang berujung pada kepunahan para naga Targaryen, hingga mereka membangkitkan kembali 3 ekor naga dalam serial Game of Thrones. Video kali ini sebenarnya gue mau ngajak penggemar Game of Thrones untuk terlebih dulu bernostalgia biar nanti lebih relate ke series terbaru mereka, House of the Dragon. Bagaimana sih kisah rangkuman Game of Thrones? Nah, film Game of Thrones sendiri diangkat dari novel berjudul A Song of Ice and Fire, karya George R.R. Martin yang menceritakan kehidupan beberapa kerajaan di benua fiksi. Game of Thrones sendiri begitu banyak digemari penikmat film series karena selain ceritanya yang keren banget, gak ketebak membuat penonton menduga-duga, tetapi juga karena akting pemain dan scene latar film yang benar-benar membuat penonton ikut berpetualang ke dalam film tersebut. Bagi gue sendiri, Game of Thrones gak ada tandingannya, guys. Series Game of Thrones ini memiliki 8 season dan sukses besar meraih banyak hati penggemar di seluruh dunia, menjadikan film Game of Thrones ini salah satu film andalan HBO dengan rating tinggi di situs IMDb. Rating keseluruhan episode mencapai 9,5 dari para penontonnya. Kalau gue udah jelas ngasih rating 100. Season pertama tayang pada 17 April 2011 dan berakhir di season 8 tahun 2019. Masing-masing tokoh mempunyai karakter kuat dan mengalami berbagai perubahan sifat, baik karena keadaan atau karena memang sosoknya yang penuh dengan tipu daya. Makanya tadi gue udah bilang gak ketebak banget ceritanya. Cus ke ceritanya. Kisah dalam Game of Thrones sendiri terjadi di benua bernama Westeros dan Essos, yang terdiri dari beberapa alur utama yang mendasari cerita dari seluruh season. Dari benua-benua itu terbagi beberapa kerajaan atau house, seperti Targaryen dari King's Landing, Stark dari Winterfell, Lannister dari Casterly Rock, Arryn dari Eyrie, Tully dari Riverrun, Greyjoy dari Pike, Baratheon dari Dragonstone, dan Tyrell dari Highgarden.
Bermula dari kisah King Robert Baratheon, penguasa Iron Throne saat itu, meminta bantuan sahabatnya bernama Eddard Stark atau biasa dikenal dengan Ned Stark untuk menjadi Hand of King atau penasehat kerajaan menggantikan penasehat Jon Arryn karena meninggal secara tidak wajar. Menyadari bahwa Ned lah satu-satunya orang yang dia percaya menjadikan King Robert sangat membutuhkan Ned di sampingnya. Akhirnya keputusan itu memulai perang baru sesungguhnya Game of Thrones. Namun konyolnya menurut gue pemicu perang ini bermula dari jatuhnya Bran Stark, anak dari Ned Stark yang jatuh dari menara karena Bran kecil tidak sengaja melihat istri Robert yaitu Queen Cersei sedang berbuat hal tidak senonoh dengan saudara kembarnya sendiri yaitu Jaime Lannister yang menjabat sebagai pengawal kerajaan. Karena takut Bran membocorkan rahasia tersebut, Jaime mendorongnya dari atas menara. Di episode tersebut diceritakan Bran yang sedang koma mendapat gangguan percobaan pembunuhan. Namun hal ini dapat digagalkan oleh serigala yang diasuhnya sejak kecil. Jadi setiap anak-anak Ned Stark memelihara serigala yang mereka temukan saat bayi. Perginya Ned Stark ke King's Landing membawa serta anaknya dalam perjalanan tersebut, yaitu Arya Stark dan Sansa Stark. Sedangkan istrinya Catelyn Stark bersama dengan anak tertua Robb Stark, adik termuda Bran dan Rickon Stark, juga Theon Greyjoy, calon pewaris Balon Greyjoy yang diambil oleh Ned untuk dijadikan sebagai anak angkat setelah pemberontakan Balon yang gagal. Mereka bertugas menjaga Winterfell saat itu. Sedangkan Jon Snow yang sebelumnya dikenal sebagai anak haram Ned memutuskan untuk menjadi Night Watch, pasukan penjaga The Wall atau dinding pembatas wilayah North dalam dan North luar. Wafatnya King Robert Baratheon karena diserang oleh babi hutan saat berburu, menjadikan Ned Stark menerima beban sementara melindungi kerajaan selagi menunggu anak King Robert yaitu Joffrey Baratheon menjadi cukup umur untuk memerintah. Namun kenyataan mengagetkan yang diketahui Ned, ternyata Joffrey Baratheon bukanlah anak kandung King Robert, melainkan anak dari Ratu Cersei dan saudaranya Jaime. Membuat Ned Stark harus menyatakan kebenaran dan menjatuhkan pilihannya kepada adik King Robert sendiri yaitu Stannis Baratheon sebagai raja. Pihak Ratu Cersei tentu tidak menerimanya dengan memunculkan banyak intrik pertikaian politik yang terjadi di King's Landing, pusat utama 7 kerajaan, pada akhirnya membuat Ned Stark terbunuh dengan menjatuhinya hukuman mati. Chaos di istana membuat Sansa harus berjuang hidup di istana dengan menuruti kemauan Ratu Cersei yang memberi iming-iming akan menikahkannya dengan King Joffrey. Namun malah menikahkan Sansa dengan Tyrion Lannister yaitu adik Ratu Cersei. Tentunya menikahkan mereka dengan niat tetap mendapatkan dukungan dari utara. Tyrion Lannister yang walaupun sering tertindas karena bentuk tubuhnya adalah orang yang sangat pintar dan sangat baik. Kebaikannya yang kadangkala melindungi Sansa dari sang ratu. Sansa yang masih belia tidak bisa hanya mengandalkan kepolosannya untuk pergi menjauh dari istana. Dengan bantuan sekaligus niat jahat Littlefinger, Sansa pun berhasil kabur dari istana. Sedangkan Arya Stark berhasil meloloskan diri dan melakukan perjalanannya menuju petualangan mencari jati dirinya dan berlatih untuk kemudian membalaskan dendam atas kematian sang ayah. Tewasnya Ned Stark membangkitkan wilayah utara terutama Winterfell dan sekutunya untuk membalas dendam atas peristiwa ini dan lahirlah perang antara wilayah utara dan King's Landing yang saat itu diperintah oleh King Joffrey. Namun di Winterfell sendiri terjadi pengkhianatan Theon Greyjoy, tawanan yang sudah dianggap anak oleh Ned Stark, membuat Bran dan Rickon pergi melarikan diri ke utara. Perang antara North dan King's Landing membuat Winterfell jatuh. Dengan bantuan dari pengkhianatan klan Frey mengakibatkan terbunuhnya istri Ned, Catelyn Stark dan juga anak tertua mereka Robb Stark beserta istrinya. Rangkuman season awal Game of Thrones adalah perang saudara di Westeros yang mana masing-masing kerajaan berebut Iron Throne.
Sementara itu, saudara kandung Cersei, Jaime Lannister, menjadi tangan kanan sekaligus pasangan incest sang Queen, yang semula menjadi tawanan bangsa North, bertemu dengan Brienne of Tarth, seorang knight perempuan yang akhirnya mengabdikan diri kepada Catelyn Stark. Wafatnya King Joffrey, anak Ratu Cersei, menjadikan adiknya naik tahta, yaitu King Tommen. Dengan pemerintahan yang masih seumur jagung, King Tommen wafat dengan cara bunuh diri, sehingga membuat Queen Cersei memerintah King's Landing. Sementara klan Lannister memperkuat singgasana mereka, di wilayah Essos luar Westeros ada Daenerys Targaryen, yaitu pewaris terakhir dari keluarga Targaryen. Daenerys yang dijuluki Mother of Dragon memiliki kemampuan untuk tidak terbakar dalam api dan memiliki 3 anak yang berupa naga yang masih kecil. Daenerys sendiri sempat diasingkan hingga dipaksa menikah dengan kepala suku Dothraki, Khal Drogo. Setelah Khal Drogo meninggal karena sengatan binatang, Daenerys yang kerap dipanggil Khaleesi dengan didampingi pengawalnya yang setia yaitu Jorah Mormont, mereka dapat membangun pasukan besar demi kembali ke Westeros merebut Iron Throne. Khaleesi yang dikenal bijak dan membantu orang lemah pun sangat dicintai oleh pengikutnya. Bersama pasukannya yang semakin banyak dan kuat, juga semakin cepatnya pertumbuhan ketiga naganya menjadikan Daenerys sangat tangguh untuk dapat membalaskan dendam kepada orang-orang yang terlibat dalam kematian ayahnya, penguasa Iron Throne terdahulu. Sementara itu, di bagian utara Westeros terdapat dinding es raksasa yang disebut The Wall, yang mampu melindungi umat manusia dari serangan makhluk sejenis zombie yang disebut White Walkers. Jon Snow yang merupakan anak haram Ned Stark mengabdikan diri untuk menjadi Night Watch untuk melindungi tembok es raksasa itu. Muncullah 3 kekuatan terkuat dalam kisah Game of Thrones, yaitu pihak Cersei Lannister, Daenerys Targaryen, serta Jon Snow. Disinilah keseruan Game of Thrones, saat tokoh yang awalnya ditebak bukan apa-apa malah berperan sangat penting. Yap, itu dia Jon Snow, salah satu tokoh plot twist Game of Thrones. Jon yang mempunyai bakat pemimpin dalam dirinya menyatukan pertikaian antara bangsa North di dalam The Wall dengan bangsa North di luar The Wall, menjadikan Jon Snow sangat dipuja karena pribadi dan loyalitasnya. Kisah pertempuran sesama rakyat North ini, yaitu Winterfell dengan Bolton, membuat tewas anak terkecil Ned, yaitu Rickon Stark. Sansa Stark yang pada saat itu terpaksa dinikahkan dengan Ramsay Bolton atas bujuk rayu Littlefinger, kini tumbuh menjadi wanita dewasa yang pintar mengenal musuh dalam selimut dan berhasil meruntuhkan pembelotan klan Bolton sendiri, sekaligus mengeksekusi Littlefinger atau Petyr Baelish dengan dibantu oleh adiknya Arya Stark. Arya Stark sendiri kembali ke Winterfell saat itu untuk membalas dendam atas pembantaian keluarganya dengan berbekal ilmu dari Braavos, yaitu rumah bagi Iron Bank dan menjadi rumah dari kelompok Manifest God. Arya Stark berlatih di sini bersama Jaqen H'ghar dan berhasil membantai balik pengkhianatan klan Frey. Di season ini juga jadi tenar banget istilah Valar Morghulis, Valar Dohaeris. Ketika Cersei Lannister juga Daenerys Targaryen sudah berhasil menghimpun pasukan untuk menguasai seluruh dunia, Jon Snow masih tertatih dalam perjuangannya dengan dirinya sendiri. Jon Snow bukanlah sosok yang berambisi untuk menjadi raja dan merebut Iron Throne. Namun ketika mengetahui pembantaian keluarga Stark dan menyisakan adik-adik tirinya, akhirnya Jon Snow dipilih untuk memimpin. Pembelotan yang terjadi di dalam Game of Thrones membuat ceritanya semakin tidak mudah ditebak dan semakin seru. Seperti Tyrion Lannister yang sejak lahir sudah dibenci sang ayah karena fisiknya, juga banyak ketidakadilan yang diterimanya, membuat Tyrion Lannister membunuh sang ayah dan memutuskan untuk membelot hingga akhirnya menjadi penasehat Khaleesi atau Daenerys Targaryen. Sementara itu, Jon Snow juga membangun kerjasama dengan Khaleesi demi menghimpun pasukan agar seluruh penduduknya selamat dari ancaman White Walkers. Dengan sedikit bumbu percintaan antara Jon dan Daenerys membuat film ini menjadi makin seru dan sangat tidak membosankan.
Khaleesi dan Jon Snow berusaha merangkul Cersei Lannister untuk sama-sama berjuang menghadapi musuh utama mereka, yaitu White Walkers. Dengan penuh perjuangan, akhirnya Cersei Lannister dengan setengah hati mengiyakan ajakan kerjasama tersebut. Kisah pasukan White Walkers pun dikemas sangat menegangkan. Di kisah White Walkers yang menjadi tokoh penting dalam perjuangan melawan zombie es ini adalah Bran Stark. Karena Bran adalah pewaris Three-Eyed Raven yang diincar oleh Night King, Raja White Walkers. Pertempuran melawan White Walkers dimenangkan oleh bangsa manusia karena Night King terbunuh di tangan Arya Stark. Terbunuhnya Night King seketika membunuh semua White Walkers saat itu. Di episode ini juga menjadi akhir cerita Theon Greyjoy yang memilih menebus kesalahannya terhadap Stark dengan mengorbankan dirinya menjaga Bran hingga maut menjemput. Dan plot twistnya adalah di sela-sela pertempuran melawan White Walkers, Jon mendapatkan berita yang mengejutkan dari sahabat yang paling dipercayainya, yaitu Samuel Tarly. Kenyataan bahwa sebenarnya Jon adalah anak dari adik Ned Stark yang saat itu menikah diam-diam, yaitu Lyanna Stark dengan Rhaegar Targaryen, yang otomatis menjadikan dirinya sebagai pewaris tahta Iron Throne yang sebenarnya. Kenyataan ini sebelumnya sudah diketahui oleh Ned, namun disembunyikan rapat-rapat, bahkan istrinya pun tidak mengetahuinya, demi keselamatan nyawa Jon dan demi memenuhi janjinya dengan sang adik. Kenyataan itu juga diketahui oleh Bran, yang menelusuri kebenaran dengan dibantu oleh Three-Eyed Raven, dan memerintahkan Sam, sahabat kepercayaan Jon, untuk menyampaikannya sekaligus memberi pilihan kepada Jon tentang status dirinya terhadap Iron Thrones dan terhadap Daenerys. Saat Daenerys mengetahui fakta tersebut, kesedihan melanda mereka karena garis keturunan mengatakan mereka adalah bibi dan keponakan. Namun karena bucin berat, keduanya mengambil keputusan untuk sementara mengesampingkan fakta tersebut. Kisah Game of Thrones belum berakhir sampai di situ. Cersei Lannister dan Khaleesi sama-sama memiliki ambisi kuat untuk menduduki Iron Throne. Di pihak Jon Snow sendiri, karena rasa cintanya kepada Daenerys membuatnya bimbang saat melihat adanya bibit otoriter dalam diri Daenerys yang terbalut dengan pembenaran atas dirinya sendiri. Daenerys yang biasa dikenal sebagai tokoh bijak dan benar, lama-kelamaan dapat tertelan oleh emosi jiwanya. Hal itu tergambarkan saat Daenerys memerintahkan untuk menyerang King's Landing karena amarahnya yang meledak saat penasihat kesayangannya, Missandei, tewas dieksekusi oleh Ratu Cersei. Amarahnya tersebut bukan hanya menyerang King's Landing, namun membumi hanguskan rakyat tak berdosa di dalamnya dengan memerintahkan naga miliknya. Hal itu membuat Jon Snow melirik nasihat dari Tyrion Lannister dan mengambil keputusan untuk berkhianat dari hatinya dan membunuh Daenerys. Akhir Game of Thrones dimulai dengan start baru yang di luar dugaan, yaitu keluarnya Winterfell dari bagian Seven Kingdom dan menjadi kerajaan independen. Sisa kerajaan lainnya tetap menjadi satu kesatuan dengan raja baru, yaitu Bran Stark. Ditemani penasehat yang bijak, yaitu Tyrion Lannister, juga Samuel Tarly di sisinya. Jon yang telah mengambil keputusan besar membunuh Daenerys mendapatkan hukuman dengan menjadi Night Watch seumur hidupnya. Sansa Stark menjadi pemimpin dan penerus Winterfell, sedangkan Arya Stark melanjutkan petualangannya menelusuri luar Westeros. Secara keseluruhan, meskipun memiliki ending yang menuai kritik negatif dari beberapa penggemar Game of Thrones, Game of Thrones sendiri masih merupakan sebuah film series yang sangat layak untuk disaksikan. Plot twist yang mencengangkan dan terjaga rapi, disertai kemampuannya memainkan emosi penonton menjadikan Game of Thrones sebagai serial TV wajib tonton. Nah, buat kalian yang sama-sama gemes dan sedikit kecewa dengan ending Game of Thrones, semoga terobati dengan film prequel mereka, yaitu House of the Dragon. See you next video guys. Thank you. Valar Morghulis.